Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara Adit selaku pemateri. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan di sini saudara Adit akan menyampaikan materi tentang branding. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktunya langsung saja saudara Adit bisa memulai untuk sosialisasi tentang brandingnya. Baik, terima kasih Saudara Dimas atas kesempatan untuk kegiatan pada pagi hari ini tentang pentingnya branding. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum saya masuk ke materi, mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Saya Ditya Bernanda. Saya di sini juga bertugas di Prasad Damar sebagai tim quality control terhadap barang-barang UKM. Nah, ini barang-barang UKM ini dikirim atau diekspor ke Hongkong seperti itu. Mungkin untuk lebih lanjutnya kita bisa mulai ke materinya. Ini saya langsung share screen ya, Saudara Dimas. Ya, boleh langsung aja. Sudah terlihat? Sudah. Oke, terima kasih. Pentingnya branding untuk UMKM. Secara sederhananya sebenarnya itu branding itu kalau bisa disimpulkan dalam satu atau dua kata itu sebenarnya untuk menunjukkan sebenarnya apa atau yang kita jual, apa atau produk yang kita ingin ingin kita lempar ke pasar supaya masyarakat tahu itu apa. Itu sebenarnya branding. Dan branding dapat dikatakan sebagai pencitraan agar produk yang kita jual itu menarik dan melekat di benak konsumen. Artinya masyarakat itu tahu apa yang kita jual. Nah, tujuannya ini adalah tujuan utamanya adalah untuk mengenalkan brand UMKM. Selain itu juga untuk membangun nama agar masyarakat itu tahu oh produk kita ini terkenal karena kualitasnya bagus atau rasanya enak atau karena mungkin tulisan di brandnya itu kok menarik mata. Itu salah satu ada beberapa alasan kenapa kok harus branding seperti itu. Nah, terus manfaat branding sendiri salah satunya ada beberapa manfaat. Yang pertama adalah memberikan daya tarik tersendiri. Maaf, ini PPT-nya belum ke slide-nya. Manfaat. Ini sudah? Belum pindah. Nah, sekarang sudah? Belum. Oh, belum ya. Sebentar. Sudah. Oke. Nah, selanjutnya adalah terkait tentang manfaat branding. Nah, manfaat branding ini ada beberapa. Yang pertama adalah memberikan daya tarik. Artinya daya tarik itu apa tuh? Sebenarnya itu supaya masyarakat tahu, oh ternyata kalau brandnya ini misalnya brand Aditya, oh brand Aditya ini ternyata dia spesialisasi jual misalnya sambal pecel, misalnya seperti itu. Nah, terus yang kedua membedakan antara satu produk dengan produk yang lain. Nah, ini salah satu manfaat branding yang paling penting itu ya ini. Kita bisa tahu di pasaran itu banyak sekali produk-produk yang sejenis. Misalnya kita ngomong sambal pecel. Sambal pecel itu saja kan macam-macam. Ada yang Karangsari, ada yang misalnya Kanigoro, ada yang dari Tumpang. Nah, itu bedanya cara membedakan bagaimana. Nah, cara membedakannya ini lewat branding ini. Jadi dengan branding ini tahu oh ternyata betul yang berasal dari misalnya contoh dari Karangsari, misalnya contohnya dari Karangsono, misalnya contoh dari Tumpang. Nah, ini salah satu menurut saya manfaat yang paling utama dari branding itu adalah untuk membedakan antara satu produk dengan produk yang lain. Selanjutnya adalah untuk mendapatkan loyalitas pelanggan. Nah, untuk mendapatkan loyalitas pelanggan tadi kan ada Belum namanya. ke slide lagi PPT-nya. Oh iya. Sudah? Sudah. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah untuk mendapatkan loyalitas pelanggan. Nah, kalau untuk mendapatkan loyalitas pelanggan ini kan mereka harus tahu kira-kira produk yang saya cari ini apa tuh mereknya. Nah, kalau misalnya masyarakat tahu mereknya ini dan punya ciri khas brandingnya itu punya ciri khas tersendiri. Jadi masyarakat tahu oh kalau misalnya saya mau beli produk yang rasanya enak atau mau beli produk yang kualitas produknya itu terjamin, saya harus membeli produk ini. Nah, ini manfaat branding itu di sini. Nah, selanjutnya yang keempat adalah untuk melakukan diferensiasi produk.
Artinya itu meskipun meskipun dalam satu usaha itu kita punya berbagai macam produk. Nah, kalau misalnya kita punya branding, kita bisa beda-bedakan. Jadi misalnya kita punya produk sambal pecel, kita punya produk jenang, kita punya produk keripik telo, atau misalnya produk-produk semisal kerupuk rambak seperti itu. Nah, kita punya satu brand yang sama, tapi kita bisa beda-bedakan. Misalnya sambal pecel warnanya hijau, atau misalnya untuk produk kerupuk kita kasih warna merah, jadi seperti itu bisa. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk promosi atau untuk membuat branding baru. Cukup satu, tapi yang sudah terkenal. Selain manfaatnya juga kan, masyarakat kalau misalnya kita punya produk baru, misalnya kita sudah terkenal dengan produk sambal pecelnya, terus kita buka usaha baru, kita jual, misalnya sebagai contoh kita jual kerupuk. Nah, kerupuk ini kita kasih produk sama dengan produknya sambal pecel, tapi produknya ini khusus kita jual tentang kerupuk. Nah, masyarakat sudah loyal terhadap mereknya yang kita jual ini. Kalau misalnya kita buka produk yang baru, nah masyarakat akan lebih kalau misalnya dia saja buat sambal pecel ini kualitasnya bagus, ini pasti kerupuknya juga kualitasnya juga pasti bisa diadu. Seperti itu sebenarnya manfaatnya branding gitu. Untuk mendapatkan branding yang bagus itu tadi penting, karena masyarakat perlu juga untuk tahu. Artinya kalau misalnya brand kita itu sudah punya nama yang baik, kalau misalnya kita punya usaha yang baru, masyarakat juga akan lebih mudah percaya. Nah, cara branding sendiri bagaimana? Mungkin yang selama ini kita lihat itu kan di TV-TV masyarakat untuk usaha-usaha yang besar itu kan lewat iklan. Tapi sebenarnya sekarang tidak selamanya harus pakai iklan. Dan kita juga tahu sendiri bahwa di tengah kondisi pandemi seperti ini, kreativitas kita untuk memasarkan produk secara online itu berkembang. Oke, kita bisa menggunakan media-media yang disediakan secara gratis atau tanpa biaya. Belum kepindah. Nah, ya. Untuk branding sendiri sebenarnya kan yang kita sering ketahui mungkin lewat iklan, tapi kan kita tahu kalau misalnya biaya iklan itu dapat dikatakan mahal, apalagi kalau misalnya skala kita pada skala UMKM, tentunya biaya produksi untuk iklan ini akan memakan kos yang cukup besar. Karena itu kita perlu untuk memanfaatkan kreativitas dengan menggunakan media-media yang tersedia secara gratis. Kita bisa ambil contoh misalnya ada Instagram, ada Facebook, atau WhatsApp. Nah itu kan bisa kita gunakan sebagai media untuk mengiklankan produk yang kita jual. Tapi bukan bukan cuma sekedar dipromosikan saja, perlu diperlukan unsur-unsur kreativitas agar produk yang kita jual ini dapat menarik perhatian dari konsumen. Ini sudah terlihat? Belum kepindah. Nah, udah. Yang kedua adalah memberikan nilai tambah sebuah produk. Artinya apa? Kan tadi kita ambil contoh, misalnya sebagai contoh ada sambal pecel macam-macam, kan ada dari Karangsari, ada dari Karangsono, ada yang misalnya dari Kaligoro. Nah, terus kalau kita untuk menjual supaya masyarakat itu tertarik, kita berikan nilai plus, nilai tambah sebuah produk. Apa tuh yang sebenarnya membedakan produk yang kita jual ini dengan produk-produk yang dijual, produk-produk serupa yang dijual di tempat lain? Nah, misalnya sih atas perhatiannya untuk pemaparan materi pada pagi hari ini, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Ya, terima kasih Saudara Adit untuk pemaparan materinya. Mungkin dari Ibu Nurwati sendiri ada pertanyaan mengenai materi branding kali ini. Terima kasih Mas Adi. Mungkin ya saya coba tanya gimana cara kreatif branding selama PPKM ini? Mungkin ya minta penjelasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, ini salah satu tantangan di masa pandemi ini memang bagaimana cara kita untuk
memperluas pangsa pasar melalui branding ya. Karena kita tahu sendiri bahwa kegiatan terbatas dan lain sebagainya. Nah, tetapi itu tidak menjadi suatu halangan untuk kita bisa mengembangkan produk kita melalui branding. Nah, bagaimana caranya? Ini kan di masa pandemi ini kan cukup banyak acara-acara diselenggarakan secara daring atau virtual. Nah, itu yang lebih lebih utama itu kita harus lebih sering mencari kontak, misalnya dengan dinas ataupun pihak UKM dari kabupaten kita sebagai contoh untuk mengadakan kegiatan gelar UKM secara virtual itu penting. Nah, selanjutnya juga mungkin eh, pemasaran lewat media sosial juga lebih digencarkan lagi, utamanya misal dengan cara ada hadiah-hadiah tertentu yang diberikan kepada konsumen yang membeli produk yang ditawarkan, atau bisa juga eh, dipasarkan melalui media sosial terus menggunakan tagline-tagline yang dapat ditangkap oleh masyarakat secara mudah dan mungkin yang bertema dengan kondisi saat ini seperti itu. Mungkin seperti itu, Ibu Nurwati. Terima kasih pertanyaannya. Ya. Makasih Mas Adit. Ya, Sama-sama. terima kasih atas jawabannya dari Saudara Adit. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bu Nurwati. Saya kira sudah cukup jelas Mas Adit. Terima kasih. Ya, karena pertanyaannya sudah terjawab, mungkin Saudara Adit bisa ditutup untuk presentasi sosialisasi ini. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dari Ibu Nurwati dan Mas Dimas. Terima kasih atas kesempatannya untuk memaparkan sedikit materi terkait dengan branding produk UMKM ini. Tetap semangat meskipun dengan PPKM, tetap berkarya, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi merupakan pemaparan materi dari Saudara Adit mengenai branding. Ya, mungkin itu saja yang sosialisasi ini selesai sampai di sini. Saya sebagai moderator kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.